warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi perpustakaan. Menurut Fajri dan kawan-kawan, 2019 menyampaikan dalam bidang perpustakaan, pengertian klasifikasi adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan bahan pustaka lain, atau katalog atau entry index berdasarkan subjek, dalam cara yang berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Dalam arti lain, klasifikasi perpustakaan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mempermudah dalam pencarian dan penempatan kembali terhadap koleksi perpustakaan gerak buku. Tujuan klasifikasi sendiri yaitu untuk mengorganisasikan bahan pustaka dengan sistem tertentu sehingga mudah ditemukan dan dikembalikan pada tempat penyimpanan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Diana, yaitu tentang prinsip-prinsip pengklasifikasian. Yang pertama yaitu klasifikasi bahan pustaka sesuai dengan subjeknya dan bentuknya. Artinya, dalam sebuah buku bacaan itu kan terdapat beberapa macam halaman dan juga beberapa macam bentuk. Nah, dalam pengklasifikasian bahan pustaka bisa disesuaikan dengan bentuknya ataupun sesuai dengan halamannya. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi bahan pustaka pada subjek yang spesifik, bukan pada subjek yang umum. Artinya dalam pengklasifikasian bahan pustaka dianjurkan untuk lebih memilih subjek yang spesifik, baik dari materi ataupun hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi bahan pustaka disesuaikan dengan maksud pengarangnya agar pustakawan bisa lebih mudah mengerti. Artinya dengan pahamnya maksud dari buku bacaan diterbitkan itu, dalam pengklasifikasiannya pustakawan itu lebih mudah. Ini mau dikelompokkan, diklasifikasikan ke bagian yang mana, diklasifikasikan ke bagian yang A atau yang B, seperti itu. Kemudian yang keempat, klasifikasi bahan pustaka sesuai dengan kepentingan pemustaka. Artinya, klasifikasi sebuah bahan pustaka itu disesuaikan dengan para pembaca. Artinya, jika bahan pustaka tersebut itu lebih mudah dicari atau lebih mudah didapat oleh para pemustaka, maka hal tersebut itu menjadikan pemustaka lebih senang dan bahagia. Artinya dalam mencari sebuah materi ataupun buku itu, kalau semisal lebih mudah didapatkan, tidak perlu ruwet-ruwet untuk mencari buku tersebut. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari teman kelompok saya, yaitu mengenai prinsip pengklasifikasian yang nomor 5, yaitu klasifikasi bahan pustaka pada subjek yang lebih diutamakan bila mana bahan pustaka tersebut mempunyai lebih dari satu subjek dan mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Yang nomor 6 yaitu klasifikasi bahan pustaka pada subjek yang lebih luas. Apabila bahan pustaka membahas lebih dari satu subjek, tidak ada yang diutamakan dan subjek. Klasifikasi yang nomor 7 yaitu klasifikasi bahan pustaka pada subjek yang lebih dahulu disebutkan dalam bagian bila mana bahan pustaka membahas lebih dari satu subjek.
Yang nomor 8 yaitu klasifikasi bahan pustaka pada nomor yang paling dekat bila mana subjek sebuah bahan pustaka tidak mempunyai nomor dalam bagan klasifikasi. Terima kasih. Sistem klasifikasi. Menurut Bayu, tahun 2017 menjelaskan bahwa sistem klasifikasi ini merupakan kumpulan sejumlah objek, gagasan, buku atau benda-benda lainnya yang berdasarkan subjek atau ciri-ciri yang sama agar dalam penyusunannya tertata rapi dan juga dapat diatur sesuai dengan kesamaan subjeknya dan saling berdekatan letaknya. Adapun beberapa sistem klasifikasi perpustakaan yang sering digunakan. Yang pertama ada sistem DDC, yang kedua ada sistem LCC, dan yang ketiga ada sistem UDC. Nah, maksudnya sistem DDC ini merupakan sistem yang juga bisa disebut sistem persepuluhan, yang mana sistem ini merupakan sistem yang dikembangkan pertama kali oleh Melville Dewey pada tahun 1873. Pada sistem ini mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dan teratur. Pembagian ilmu pengetahuan dari yang bersifat umum, kemudian yang bersifat khusus. Selanjutnya sistem klasifikasi yang kedua yaitu ada LCC. Merupakan salah satu sistem pengelompokan yang dikembangkan oleh Kongres Perpustakaan untuk lembaga penelitian dan perpustakaan universitas yang digunakan di Amerika Serikat. Nah, pada sistem ini menggunakan notasi kombinasi huruf dan angka yang mempunyai indeks sendiri-sendiri tetapi belum indeks secara keseluruhan. Dan untuk sistem klasifikasi yang ketiga yaitu sistem UDC, yang mana merupakan salah satu skema klasifikasi yang digunakan di perpustakaan di dunia. Sistem ini mencakup cabang ilmu pengetahuan yang dibagi menjadi 10 cabang dan dinyatakan dalam pecahan persepuluhan atau desimal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhlas Sari Saldi akan menjelaskan macam-macam klasifikasi. Adapun menurut Syahdan dan kawan-kawan 2021 ada beberapa sistem klasifikasi perpustakaan, diantaranya yang pertama ada klasifikasi artifisial, yang kedua klasifikasi utility, dan yang ketiga klasifikasi fundamental. Yang pertama adalah klasifikasi artifisial. Sistem ini merupakan pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. Misalnya bentuk buku, bentuk lembaran lepas, bentuk medianya seperti kaset, CD, atau film. Yang kedua ada klasifikasi utility. Sistem ini pengelompokannya berdasarkan bahan perpustakaan berdasarkan jenis dan tujuannya. Misalnya buku bacaan untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, bentuk pegangan siswa, buku pegangan guru, buku sirkulasi, dan buku reserve. Dan yang terakhir ada klasifikasi fundamental. Sistem ini merupakan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan isi subjek atau dokumen. Klasifikasi ini berbeda dengan klasifikasi artifisial yang berdasarkan pada sifat-sifat dokumen seperti warna buku, kulit buku, tinggi buku, dan sebagainya. Prosedur klasifikasi perpustakaan. Menurut Andi tahun 2012, prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan klasifikasi perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi buku-buku perpustakaan sekolah pertama berdasarkan subjeknya. Lalu berdasarkan bentuk pengajian atau bentuk karyanya. Kemudian yang kedua, khusus buku yang termasuk karya umum dan kesusteraan hendaknya lebih diutamakan bentuknya. Kemudian yang ketiga, dalam mengklasifikasi buku perpustakaan sekolah hendaknya memperhatikan tujuan pengarangnya. Keempat, klasifikasi buku-buku perpustakaan berdasarkan subjek yang sangat spesifik.
Baik, saya Ahmad Jumran akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang prosedur klasifikasi perpustakaan. Selanjutnya nomor 5, apabila sebuah buku membahas 2 atau 3 subjek, klasifikasikan buku tersebut menurut subjek yang dominan atau lebih utama, lebih luas dan mendalam. Yang keenam, apabila ada sebuah buku yang membahas 2 subjek dengan pertimbangan sama, maka klasifikasikan buku tersebut pada subjek yang paling banyak bermanfaat bagi pemakai perpustakaan. Yang ketujuh, apabila ada sebuah buku tidak ada subjek yang lebih luas atau lebih utama, maka hendaknya dikelompokkan pada subjek yang disebut lebih dahulu atau schedule, atau di sini dalam penomoran klasifikasi pada bagan buku subjek yang dibahas terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu materi tentang klasifikasi perpustakaan pada nomor 8 slide 11. Dalam membuat klasifikasi buku perpustakaan, hendak guru pustakawan ataupun tugas pustakawan mempertimbangkan keahlian pengarangnya. Jadi yang terpenting dalam sebuah buku adalah pengarang dari buku tersebut, karena buku ataupun karya ilmiah yang tertuang kepada suatu kertas itu adalah hasil pikiran yang memang latar belakang dari penulis ataupun pengarangnya itu harus jelas dan juga harus berkualitas, karena buku itu merupakan salah satu teori yang memang menjadi referensi ataupun sarana dan prasarana untuk memunculkan sebuah dialog. Dan yang nomor 9 yaitu apabila sebuah buku perpustakaan yang membahas 2 subjek yang sama, imbang, dan merupakan bagian dari suatu subjek yang lebih luas, maka klasifikasikan buku tersebut pada subjek yang lebih luas. Jadi ketika suatu buku membahas 2 subjek, itu akan bagian dari suatu subjek yang lebih luas, maka klasifikasikan buku tersebut pada subjek yang lebih luas. Jadi ketika suatu buku membahas 2 subjek, itu akan pembahasannya akan lebih meluas dibandingkan dengan hanya satu subjek saja, karena untuk menemukan suatu paham kita perlu sangkut pautkan dengan lingkungan yang ada mengenai 2 subjek tersebut. Dan yang ketiga, yang 10 yaitu apabila ada sebuah buku perpustakaan yang membahas 3 subjek atau lebih tetapi tidak jelas subjek yang lebih diutamakan oleh pengarangnya dan merupakan bagian dari suatu subjek yang lebih luas, maka klasifikasikan buku tersebut pada subjek yang lebih luas. Jadi dari beberapa subjek tersebut kita ambil mana sih subjek yang sekiranya pemahamannya lebih luas. Ketika misalnya pengarang itu tidak hanya terfokus pada satu subjek, misalnya ada 3 ataupun 4, kita harus bisa mengklasifikasikan, mengambil subjek mana yang sekiranya mempunyai pemahaman ataupun filosofi yang lebih luas. Mungkin kira-kira seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.